Kayak dia dekat sama ini deh. Waktu itu dekat sama ini kayak itu. Oh iya ya. Kayaknya kok kupingnya mirip ya. Kupingnya mirip itu ya. Lah lebih cocok ke ini karena memang ini ada kerjasama nih soal rap gitu. Gue juga baru tahu itu kemarin ketika wartawan nanya ke gue. Dan apa yang gue lakukan gue nggak tahu. Gue langsung Pantas nggak mestinya saya tahu? Ya, menurut saya sepantasnya memang saya harus tahu. Ya kondisinya pasti terpukul ya gitu. Sekarang Dena lagi ada di Singapura. Yang tadi aku bilang barusan aku bilang bahwa Denada tuh konsultasi ke notaris memang iya. Dia tuh pengen banget ketemu Resa, sampai tuh niatnya tuh juga pengen menemukan Resa dengan Aisyah. Pulang dari Singapura, Denada langsung pertemukan Resa dengan sang adik. Pertemuan pertama Aisyah dan Resa ini menjadi momen bahagia dan tak terlupakan. Beginilah detik-detik Resa dan Aisyah bertatap muka dan dipertemukan oleh Denada. Penyanyi dangdut Denada setelah memberikan pengakuan bahwa Resa Rosano adalah anak kandungnya, dirinya langsung bertolak ke Singapura. Banyak yang berasumsi bahwa pengakuan Denada hanya semata-mata takut diboikot dan kabur ke Singapura untuk menghindari proses hukum yang masih berjalan ini. Namun, kabar tersebut dibantah oleh pihak Denada. Ternyata, Denada mempunyai niat akan pertemukan Aisyah dengan Resa. Dia tuh pengen banget ketemu Resa, sampai tuh niatnya tuh juga pengen menemukan Resa dengan Aisyah gitu, biar Resa sama Aisyah tuh ketemu gitu. Manajemen beserta keluarga besar sang penyanyi langsung merilis pernyataan sikap resmi untuk membantah keras tudingan kepemilikan 3 anak tersebut. Melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun media sosial Denada, pihak manajemen menyatakan keberatan keras atas apa yang mereka sebut sebagai fitnah dan tidak berdasar. Denada hanya memiliki 2 orang anak kandung, yaitu Resa Rizky Rosano dan Aisyah Aurum. Segala bentuk pemberitaan, pernyataan, maupun narasi yang menyebutkan Denada memiliki anak selain Resa dan Aisyah adalah tidak benar, menyesatkan, dan berunsur fitnah. Tulis pernyataan resmi yang dirilis pihak manajemen dan keluarga Denada. Kabarnya Denada telah mengakui Resa sebagai anak kandungnya, teman-teman. Dan sekarang adalah pertanyaannya lagi. Seperti kita pertanyakan waktu itu ya, siapakah ayah dari Resa ini, teman-teman? Coba kalian komen, teman-teman, dan kalian tebak siapa ayahnya. Ari Wibowo, Adjie Pangestu, Teuku Ryan, Ihsan Traore, atau Jerry Aurum. Yang mana yang benar? Oke, langsung komen aja. Jangan lupa disebarkan ke banyak feed-nya, teman-teman ya. Kita mau tahu nih siapa ayahnya. Kenapa? Karena kita penasaran aja gitu loh. Kita penasaran, bukan karena kita pengen menjatuhkan, teman-teman. Tapi kita penasaran ya. Siapa sih yang nggak penasaran? Coba kalian komen. Siapa yang nggak penasaran dengan masalah ini? Guys, ini ada info terkait menyentuh ya. Denada minta hal mengejutkan ini pada Resa. Waduh, kira-kira hal apa itu yang membuat mengejutkan ya? Hal yang mengejutkan ini seperti apa yang menyentuh? Nah, buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Oke Kelvin ya, supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral, guys. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk kita langsung simak bareng-bareng, guys, dari Resa dan Denada. Ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Aku nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget yang subscribe ya setiap harinya. Jadi aku nggak bisa lihat ya siapa aja gitu ya. Dan kita lihat bareng-bareng info dari Denada dan Resa, guys ya. Dan memang anaknya Mbak Denada kan cuma 2 ini. Ya itu kan katanya kemarin sempat selentingan kan gugatan ini disudah karena adanya yang dilaporkan terkait masalah penggelapan. Dan mobil ini kreditnya atas nama Pak Muhammad. Ya wajar ya. Duh, klarifikasi tuh. Anak ketiga dari almarhum Ibu Emilia Condesta. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan klarifikasi singkat terkait keterangan dan pernyataan yang beredar di platform
platform pemberitaan dan media sosial terkait almarhum ibu saya dan mobil. Khawatir ada apa-apa mobil atas nama dia yang pakai pihak Reza. Waduh. Dibayarkan Mas, kalau nggak dibayarkan nanti sama leasing. Tuh, kalau nggak dibayar sama leasing. Mau diambil mobil nggak ada, laporan penggelapan jelas susah. Ya tetap dibayar. Tuh, Ya guys. kondisinya pasti terpukul ya gitu. Sekarang Dena lagi ada di Singapura. Yang tadi aku bilangan barusan tadi aku bilang bahwa Denada tuh konsultasi ke notaris memang iya. Jerry Aurum mengaku tidak Nih, beda ayah bukan penghalang. Jadi Aurum ikhlas izinkan Aisyah mengenal Reza sebagai kakaknya, guys. Jerry Aurum mengaku tidak keberatan jika Aisyah atau Shakira Aurum mengenal dan bertemu Reza Rizky Rosano sebagai kakaknya walau berbeda ayah. Ia menegaskan sikap ikhlas tersebut. Jerry memilih menyerahkan sepenuhnya soal waktu, cara, dan proses pertemuan kepada Denada demi kenyamanan anak. Wah. Notaris dapat membuatkan akta Nih, Denada akan segera bertemu sang anak Reza Rosano, akan ada warisan Denada ke notaris, guys. untuk anaknya, untuk bagi-bagi harta tersebut ya. Yang penting ada pengakuan Denada. Ya kalau sebagai anak, ya mungkinnya harusnya dia memang ada hak dia untuk sebagai ahli waris, apalagi dia nggak diakuin ya dari awal ya. Tapi juga nggak tahu kan alasan Denada kenapa gitu. Tapi seharusnya nggak harus ditutupin sih kalau punya anak. Itu sih menurut aku. Yang terbaik aja lah, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan. Yo guys, apa nih, Bang Putu mencoba menebak alasan keluarga Bu Rati dan Reza baru muncul sekarang, guys ya. Orang ini. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali Halo, saya sahabat. membahas topik tentang Denada ya dan Reza Rizky. Denada dan Reza. Yang kali ini saya beri judul, apa sebenarnya alasan dari keluarga Bu Rati baru muncul sekarang gitu loh. Apa alasan mereka baru muncul sekarang? Waktu ini Irfan Hakim ngomong dengan Hotman Paris, kenapa baru sekarang muncul? Awalnya saya juga tidak suka kata-kata Irfan Hakim tersebut, kenapa baru muncul sekarang? Namun akhirnya setelah saya dalami, saya setuju dengan Irfan Hakim. Kenapa baru muncul sekarang mereka? Setelah bertahun-tahun, setelah 24 tahun, kenapa mereka baru muncul sekarang? Ya, coba kalian jawab, kenapa mereka baru muncul sekarang? Kemudian pasti di antara kalian akan ada yang bilang, oh ini awalnya masalah mobil bang, kata kalian masalah mobil. Enggak, kalau ini masalah mobil, pasti Emilia Contessa sudah dituntut dipidana oleh pengacara Ronald itu. Emilia Contessa katanya, kata mereka ya, menipu mereka mobil 2 kali. Yang pertama cuma bayar DP saja, sisanya keluarga Reza yang bayar. Yang kedua datang lagi, ngambil 99 juta, bayar DP 20 juta, sisanya Emilia Contessa yang bawa. Jadi kan sudah 2 kali mereka ditipu. Kalau sudah 2 kali ditipu, berarti itu masalah mobil. Kenapa waktu dengan Emilia Contessa tidak dilaporkan masalah mobil? Kenapa aman-aman saja? Kenapa ketika meninggal, lalu anaknya si Denada diserang, alasan masalah mobil? Jadi bukan masalah mobil. Kalau masalah mobil, maka 2 kali Emilia Contessa pasti sudah dilaporkan. Pasti Ronald sudah teriak-teriak dengan Emilia Contessa. Faktanya aman-aman aja. Berarti bukan masalah mobil. Ya. Terus ngapain baru muncul sekarang? Nunggu hari baik? Nunggu primbon? Nunggu ramalan? Oh Reza, nanti ketika usiamu 24 tahun, baru kamu boleh mencari ibumu. Begitu? Nggak mungkin. Jadi begini ya, ini dalam pendapat saya pribadi ya, saya kasih tahu ya. Alasan yang paling masuk akal kenapa mereka baru muncul sekarang, karena Emilia Contessa itu baru meninggal 2025 lalu. Setelah Emilia Contessa meninggal, barulah pelan-pelan mereka muncul gitu loh. Ya, kalau alasan mereka memviralkan Reza karena masalah mobil, kenapa waktu bermasalah mobil dengan Emilia Contessa 2 kali, Reza tidak dipiralkan? Ngapain setelah Emilia Contessa meninggal baru dipiralkan? Ya, jadi begini ya, dalam pandangan saya pribadi ya, begini keluarga ini. Di sini ada keluarga Rate, Bu Rate. Di tengah-tengah ada Emilia Contessa.
dan di sebelah sini ada keluarga Denada. Nah, dalam pandangan saya, Bu Ratih sekaligus iparnya Bu Emilia Contessa itu dalam hal keuangan ekonomi, dalam tebakan saya selalu tentang Reza, selalu konsultasi dengan Emilia Contessa di tengah-tengah ini. Jadi semua tentang ekonomi Reza berdiskusi dengan Emilia Contessa di tengah-tengah ini, Bu Ratih dan suaminya. Namun kemudian Emilia Contessa meninggal, akhirnya mereka tidak ada lagi tempat untuk berbicara tentang ekonomi. Itu dalam tebakan saya. Dan akhirnya Bu Ratih dan keluarga ini mencoba ke keluarga Denada, menghubungi Denada dan adiknya. Ternyata Denada dan adiknya tidak sama dengan Emilia Contessa tentang masalah keuangan atau ekonomi. Ya, jadi disitulah dalam pandangan saya kemudian mereka keluar memviralkan Reza ini. Ya, sebelumnya itu opini saya pribadi ya, bisa salah bisa benar. Jadi hanya itulah alasan yang masuk akal kenapa mereka baru muncul sekarang. Tuh, itu alasan si Bang Putu ya, tebakannya ya, terkait keluarga Bu Ratih dan Reza kenapa baru muncul sekarang gitu guys. Jadi intinya mah tentang duit gitu ya. Nah, kenapa baru sekarang muncul? Karena mungkin lihat Denada sekarang bisa operasi wajah dengan biaya yang cukup fantastik ya. Mungkin dia, wah si Denada enak banget, duit banyak tapi anaknya masih begini, begitu. Mungkin gitu guys. Dari alasan Bang Putu ini ya, namanya Bang Putu ternyata bapak ini ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya dari Reza dan Denada? Bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.